Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Saiful selaku dosen pengampu dari mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil daripada proyek kami dalam mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu Personal Desktop Assistant dengan julukan Davis. Jadi kami kelompok Sydney memiliki anggota kelompok Tri Susanti, saya sendiri Jusumano Budiman, Avandi, dan juga Stephen Salim. Yang topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama latar belakang dari apa ya proyek kami, yaitu mengenai masalah dan apa yang kami tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah solusi membuat AI voice recognition yang dapat membantu user atau untuk pengguna PC atau desktop. Kemudian ada konsep AI, yaitu menggunakan voice recognition sebagai personal assistant versi desktop atau PC. Dan yang keempat adalah metode AI, yaitu speech recognition. Nantinya setelah presentasi akan dilakukan demo dan juga penjelasan coding. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi teknologi terus berkembang untuk kenyamanan manusia dalam melakukan aktivitas keseharian mereka. Kita bisa lihat dari penggunaan smartphone, penggunaan laptop, yang semakin lama semakin modern. Nah, pada smartphone terdapat banyak fitur yang kita bisa lihat dalam smartphone terkini, contohnya gesture, ada juga fingerprint lock, face recognition untuk membuka ponsel, dan kita juga ada Google Assistant, yang dimana membantu kita hanya dengan kita mengatakan "Oke Google" ataupun mencari sesuatu. Nah, untuk pengguna yang disabilitas, banyak yang menggunakan Google Assistant ini untuk membantu keseharian mereka. Contohnya seperti menanyakan cuaca ataupun membantu dalam cari sesuatu dalam ponsel mereka. Nah, tapi belum ada untuk Google Assistant yang versi komputer atau laptop. Nah, jadi berdasarkan permasalahan yang terdapat di sini, kalian memiliki ide untuk menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk membuat sebuah personal desktop assistant menggunakan ASR atau singkatan dari Automatic Speech Recognition, yaitu DAVIS, yang merupakan singkatan dari Desktop Assistant Voice Intelligence System. Oke, selanjutnya mengenai DAVIS dan solusi yang ditawarkan akan dijelaskan oleh Avandi. Oke, terima kasih Jose, saya Avandi. Saya akan menjelaskan solusi yang ditawarkan dari kelompok kami. Kami akan membuat Davis, Desktop Assistant Voice Intelligence System. Nah, Davis ini adalah sebuah personal desktop assistant yang dapat membantu pengguna desktop yang disabilitas dan non-disabilitas dengan menggunakan suara mereka. Jadi hanya dengan mengucapkan beberapa kata atau kalimat, nah itu sistemnya akan ngedetect. Dan dengan demikian, hanya dengan memberikan perintah kepada Davis, maka pengguna akan lebih mudah menggunakan desktop, terutama pada pengguna yang disabilitas. Nah, tujuan kami membuat Davis adalah untuk membantu disabilitas untuk menggunakan komputer atau laptop dengan Automatic Speech Recognition atau ASR. Davis juga dapat membantu pengguna komputer atau laptop bagi pengguna non disabilitas hanya dengan menggunakan voice command. Next. Selanjutnya konsep aplikasi yang akan dibuat yaitu membuat personal assistant berbasis desktop yang akan membantu kita untuk melakukan aktivitas yang dilakukan di dalam komputer atau laptop kita. Next. Selanjutnya, metode AI yang digunakan yaitu Automatic Speech Recognition atau ASR. ASR adalah suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa huruf yang diucapkan. Nah, teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami huruf-huruf yang diucapkan dengan cara digitalisasi huruf dan mencocokkan sinyal digital tersebut. Nah, dengan suatu pola tertentu yang disimpan dalam suatu perangkat, huruf-huruf yang diucapkan diubah bentuknya menjadi digital dan dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka dan atau huruf yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasikan huruf-huruf tersebut. Hasil dari identifikasi huruf-huruf yang diucapkan dapat ditampilkan oleh perangkat teknologi sebagai sebuah perintah untuk melakukan suatu pekerjaan atau perintah yang telah diucapkan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya Tri Susanti akan melanjutkan menjelaskan mengenai sistem kerja dari Davis ini. Jadi sistem kerja Davis ini sangat sederhana. Dari penggunanya, usernya hanya memberikan perintah kepada sistem atau Davis ini, maka Davis akan melakukan perintah atau aksi sesuai dengan permintaan dari pengguna. Misalnya dari pengguna, hello Davis, bantu saya untuk melakukan A. Maka Davis akan mendetek untuk melakukan A. Kemudian next. Nah, dari sistem kerja tersebut, maka Davis dapat melakukan beberapa task atau beberapa perintah dari usernya seperti di sini kami kelompokkan menjadi 3, yaitu dari browser, dari desktop atau PC, dan kemudian dari Microsoft punya apps. Dan pertama dari browser, misalnya pengguna sendiri meminta perintah berupa hello Davis, bisakah kamu membuka browser untuk saya? Kemudian membuka playlist favorite dari Spotify, kemudian membuka profil Instagram melalui browser dari PC ataupun laptop, kemudian menanyakan pengetahuan umum. Jadi si Davis ini akan menjawab pertanyaan tersebut melalui Wikipedia. Kemudian yang terakhir ialah membuka URL atau link yang ada pada browser. Yang kedua ialah melalui desktop. Yang pertama, si Davis ini bisa membuka file explorer, kemudian menanyakan waktu sekarang, kemudian melakukan lock screen, sleep, hibernate, shutdown, dan juga membuka notepad dari desktop atau laptop tersebut. Kemudian di kategori yang ketiga yaitu dari Microsoft Apps. Yang pertama ialah Davis bisa membuka aplikasi berupa Word, kemudian Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel, dan juga Microsoft Teams. Kemudian selanjutnya untuk demonya akan dilanjutkan oleh rekan saya Steven Salim. Oke, saya Steven Salim akan melanjutkan demo aplikasi yang sudah kami buat. Good day, sir. I'm Davis. How can I help you? Say something. Thank you, people, for using me. I'm developed by UIB college student, Sydney's team. Please stay healthy wherever you are, and keep coding. Don't forget to share this project to your friends. Oke, jadi untuk dari program yang sudah kami buat atau speech recognition ini kami menggunakan bantuan dari library speech recognition dari Python, yaitu dapat mengubah dari suara atau gelombang suara menjadi sebuah kata yang dimengerti oleh sistem atau dibaca oleh Python, kemudian ditranslate dan dijadikan sebuah perintah oleh komputer. Oke, jadi untuk contoh yang tadi sudah saya contohkan, jadi kita sebut Davis. Davis ini akan menerima respon dari kita, seperti saya katakan tadi, say something, kemudian dia akan merespon dengan apapun yang sudah kami program ke dalam aplikasi agar dapat mereturn apapun perintah yang sudah kita berikan. Untuk contoh lainnya lagi seperti ini. Good day, sir. I'm Davis. How can I help you? Open new browser. Opening a new browser for you. Oke, seperti ini contohnya, dapat membuka sebuah browser baru. Kemudian Davis ini juga dapat melakukan pembukaan sebuah aplikasi, seperti contohnya seperti ini. Good day, sir. I'm Davis. How can I help you? Open Notepad. Oke, seperti ini. Jadi untuk aplikasi kita dapat dilakukan dengan beberapa komen dan sudah dapat melakukan pemanggilan sebuah aplikasi. Contohnya lagi seperti aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu beberapa program Office. Good day, sir. I'm Davis. How can I help you? Open PowerPoint. Opening Microsoft PowerPoint. Oke. Good day, sir. I'm Davis. How can I help you? What time is it? Current time is 08:49. Oke, jadi untuk dari Davis ini juga sudah kita lengkapi dengan pengenalan waktu, jadi dapat melakukan penanyaan waktu kepada Davis ini dan juga dapat menanyakan beberapa pertanyaan umum seperti misalnya kita akan mencari tahu tentang Facebook, seperti contohnya seperti ini. Good day, sir. I'm Davis. How can I help you? Tell me about Facebook.
A Facebook or Facebook is a common or web directory found at some American universities consisting of individuals' photographs and names. In particular, it denotes publications of this type distributed by university administrations at the start of the academic year, with the intention of helping students get to know each other. Oke, contohnya seperti itu. Jadi untuk penggunaan pengetahuan umumnya kami menggunakan bantuan dari Wikipedia. Kemudian untuk beberapa komen yang bisa dilakukan juga misalnya kita dapat melakukan beberapa penguncian di Windows seperti lock Windows, shutdown, dan kemudian ada hibernate dan juga sleep. Namun untuk pencontohannya mungkin saya akan contohkan untuk yang di sleep saja karena yang lain mungkin dapat mengganggu kelancaran kerekaman pada hari ini. Good day, sir. I'm Davis. How can I help you? Lock window. Locking the device. Good day, sir. I'm Davis. How can I help you? My playlist. Oke, ini berikut adalah URL sudah ditanamkan di dalam code, kemudian bisa langsung dipanggil. Good day, sir. I'm Davis. How can I help you? Open my Instagram. Opening your Instagram. My favorite song in YouTube. Searching your favorite song in YouTube. Open Explorer. Opening File Explorer. Oke, jadi untuk alasan kenapa saya dari tadi ada beberapa kali menghentikan proses dari speech recognition ini dikarenakan dapat ketika saya menjelaskan itu dapat mengganggu pendengaran dari speech recognition ini. Jadi untuk mencegah itu saya ada beberapa kali menghentikan progres dari recording suara dari speech recognition ini, si Davis ini. Oke. Jadi untuk demonya ada beberapa sampel yang sudah saya contohkan. Segitu saja untuk presentasi kami pada hari ini. Maaf bila ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.